Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini jangan lupa kita berdoa dulu ya. Pelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh ilmuwan Islam dan perannya pada masa Daulah Abbasiyah. Tokoh pertama adalah At-Tabari. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib At-Tabari. Beliau dilahirkan di Tabaristan. Dalam menuntut ilmu, beliau keluar ke beberapa negara, diantaranya adalah ke Mesir, Syam, dan Irak. Beliau tidak hanya menguasai satu ilmu saja, tetapi menguasai beberapa ilmu. Antara lain adalah ilmu qiraat, ilmu tafsir, hadis, sejarah, dan lain sebagainya. Di antara karya-karyanya adalah kitab tafsir, kitab qiraat, Adat wa Tanzil, kitab Ikhtilaful Ulama, Tarikh wal Umamu wal Muluk, Tarikh Ar-Rijal Minas Sahabah wat Tabi'in, dan lain-lain. Tokoh ilmuwan yang kedua adalah Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Beliau dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Beliau belajar ilmu kedokteran pada gurunya yaitu Isa bin Yahya. Beliau pernah mengobati Pangeran Nuh Ibnu Mansur sehingga pulih kembali kesehatannya. Nah, sejak saat itu beliau diberikan akses untuk mengunjungi perpustakaan istana yang terlengkap yaitu Kutub Hana. Di antara karyanya yang cukup terkenal adalah Qanon fit Tibbi dan juga buku Asy-Syifa dan An-Najat. Ibnu Sina adalah orang pertama yang menemukan peredaran darah manusia. Beliau juga yang mengatakan bahwa bayi selama masih dalam kandungan mengambil makanannya lewat tali pusarnya. Selain itu, Ibnu Sina juga yang pertama kali mempraktekkan pembedahan penyakit-penyakit bengkak yang ganas dan menjahitnya. Di dunia barat, Ibnu Sina dikenal dengan nama Avicenna. Tokoh yang ketiga adalah Ar-Razi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Beliau dikenal di barat dengan nama Raz atau Razis. Ar-Razi adalah seorang dokter dan filsuf muslim yang paling utama. Beliau pernah diangkat menjadi dokter istana dan menjabat sebagai dokter kepala rumah sakit di Baghdad dan Rey. Beliau adalah orang pertama yang menggunakan humorisme untuk membedakan satu penyakit menular dari yang lainnya. Tokoh selanjutnya adalah Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi. Beliau dilahirkan di Kufah dan memulai pendidikannya di kota tersebut. Pada saat itu, kota Kufah merupakan pusat keilmuan dan kebudayaan Islam. Konsep pemikiran Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Al-Kindi banyak meninggalkan karya tulis. Ada 270 karya yang ditulis Al-Kindi yang teridentifikasi, yang mana dapat diklasifikasikan menjadi 17 kelompok. Seorang tokoh asal Italia yang bernama Gerolamo Cardano menilai bahwa Al-Kindi sebagai salah satu dari 12 pemikir besar dunia yang dikenal di Eropa saat itu. Tokoh ilmuwan yang kelima adalah Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat pada abad pertama. Imam Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak dalam berhujjah. Karena hal tersebut, beliau dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Imam Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan, sehingga beliau rela meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Di antara guru-gurunya sejak kecil yaitu pada bidang ilmu fikih, beliau berguru pada Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rodaqoni di kota Baghdad. Kemudian melanjutkan studinya ke negara Jurjan, belajar kepada Al-Imam Abi Nasr Al-Ismaili. Kemudian melanjutkan studinya ke Naisabur, menimba ilmu kepada Al-Imam Al-Haramain Mufti di kota Mekkah dan Madinah. Tokoh selanjutnya adalah Ibnu Maskawi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub bin Miskawi yang terkenal sebagai ahli sejarah dan filsafat. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang moralis, penyair, dan ahli ilmu kimia. Ibnu Maskawi merupakan seorang pemikir muslim yang sangat produktif. Di antara beberapa karyanya adalah
Al-Fawzul Akbar, Al-Fawzul Asghar. Pemikiran filosofis Ibnu Maskawih yang ditunjukkan pada etika dan moral dimuat dalam 3 bukunya, antara lain adalah Tartibus Sa'adah, Tahzibul Akhlaq, dan Jawidan Khirat. Tokoh berikutnya adalah Jabir bin Hayyan, yang mana beliau merupakan tokoh muslim, ahli kimia, astronom dan astrolog, insinyur, ahli geografi, filsuf, fisikawan, apoteker, serta dokter. Namun kontribusi terbesar Jabir adalah dalam bidang kimia. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Kontribusi lain beliau antara lain dalam menyempurnakan proses kristalisasi, distilasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. Beberapa penemuannya antara lain adalah asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, teknik distilasi, dan teknik kristalisasi. Beliau juga menemukan larutan aqua regia, yaitu dengan menggabungkan asam klorida dan asam nitrat untuk melarutkan emas. Beliau juga yang pertama kali mengaplikasikan penggunaan mangan dioksida pada pembuatan gelas kaca. Selain itu juga pertama kali mencatat tentang pemanasan wine akan menimbulkan gas yang mudah terbakar. Ada beberapa karya Jabir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi textbook standar untuk para ahli kimia Eropa. Di antaranya adalah kitab Al-Kimia dan kitab As-Sab'in. Beberapa karya beliau juga diterjemahkan oleh Marcelin ke dalam beberapa buku. Di antaranya adalah Book of the Kingdom, Book of the Balance, dan Book of Eastern Mercury. Tokoh yang terakhir adalah Al-Khawarizmi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Selain itu, beliau dikenal sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Beliaulah yang menemukan Al-Jabr wal Muqalabah, yang artinya penjabaran dan penyelesaian, yang bernama Latin menjadi Aljabar. Selain menciptakan teori matematika yang bernama Aljabar, Al-Khawarizmi juga dikenal dengan teori algoritmanya. Beliau berhasil menganalisis karya ilmiah para ahli matematika terdahulunya. Maka oleh sebab itu, beliau disebut sebagai ahli matematika. Karena pada saat itu, seseorang tidak dapat dikatakan sebagai ahli matematika jika tidak mampu menganalisis karya ilmiah matematika. Dalam bidang astronomi, Al-Khawarizmi membuat sebuah tabel khusus yang mengelompokkan ilmu perbintangan. Di antara beberapa karyanya adalah Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisabil Jabar wal Muqabalah, kemudian Suratul Ab, Risalah fi Istikhraj Tarikh al-Yahud, kemudian Zijul Sindid. Islam pernah mencapai puncak kejayaan atau masa keemasannya yaitu pada masa dinasti Bani Abbasiyah, yaitu sekitar abad 8 sampai 13 Masehi, khususnya kejayaan di bidang sains dan teknologi. Khalifah pertama yang memberikan perhatian khusus terhadap bidang astronomi adalah Khalifah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur, yaitu Khalifah kedua Bani Abbasiyah. Beliau mengalokasikan dana yang sangat besar untuk proyek penerjemahan karya-karya astronomi dari periode klasik. Filosof yang paling terkenal pada saat dinasti Abbasiyah berkuasa antara lain adalah Ar-Razi pada abad ke-9, Ibnu Sina pada abad ke-10, dan Ibnu Rushd pada abad ke-11. Upaya mereka dalam mendalami gagasan dan pemikiran tokoh-tokoh klasik Yunani seperti Plato dan Aristoteles dinilai sebagai upaya merekonsiliasi gagasan-gagasan Yunani klasik dengan ajaran Islam. Dan alhasil, banyak universitas didirikan di kota-kota terkemuka Islam seperti Baghdad, Damaskus, Yerusalem, Alexandria, Kairo, dan Cordoba. Pada saat itu, ilmuwan Eropa menyadari keunggulan ilmiah dan teknologi dunia Islam yang luar biasa, sehingga mereka berupaya mencari terjemahan karya ilmuwan Muslim.
Oleh sebab itu, sebagian besar materi berharga di perpustakaan-perpustakaan Islam telah tersedia bagi para ilmuwan Eropa dalam bentuk terjemahan, yaitu pada tahun 1250 Masehi. Ilmuwan Muslim sangat banyak berkontribusi terhadap perkembangan banyak ilmu modern seperti fisika, kimia, kedokteran, matematika, dan astronomi. Mereka banyak memberikan perhatian khusus dalam bidang ilmu astronomi. Atas perhatian mereka yang tinggi terhadap astronomi, mereka membangun banyak observatorium dan meningkatkan instrumen ukur tertentu seperti astrolabe untuk menentukan dan merekam posisi serta gerakan benda langit. Salah satunya adalah Rumah Ilmu Pengetahuan yang dibangun di Baghdad oleh Khalifah Abbasiyah, yaitu Ma'mun ar-Rasyid. Di tempat tersebut, para ilmuwan Islam menerjemahkan banyak teks berbahasa Sanskerta, kemudian Pahlavi atau Persia kuno, Yunani, dan Syria ke dalam bahasa Arab. Al-Khawarizmi adalah salah satu contoh ilmuwan penting pada masa ini. Peninggalan penting para ilmuwan Muslim adalah nama-nama Arab untuk sejumlah istilah astronomi yang digunakan hingga kini. Salah satu peninggalan penting para ilmuwan Muslim adalah nama-nama Arab untuk sejumlah istilah astronomi yang digunakan hingga kini. Seperti itulah kontribusi luar biasa ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah terhadap ilmu pengetahuan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.